Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabil lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a ila amaluhu min thalathin sadaqatun zariyah aw ilmun yantafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati para orang tua kita dari jajaran pengurus yayasan, baik pembina maupun para pengawas, serta jajaran DKM, berikutnya juga adik-adik pengurus rias, dan yang sama-sama kami hormati Bapak RW, Bapak RT, serta adik-adik semua panitia bulan suci Ramadan, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan subuh yang luar biasa ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kuliah subuh pada saat ini. Mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai dengan hari terakhir Allah terima, Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sehingga nantinya dalam keluar Ramadan kita menjadi orang yang la'allakum tattaqun, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, salawat serta salam tak pula tercurah pada junjungan kita kekasihnya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang sangat bodoh, yaitu zaman jahiliyah, sampai zaman ila nur, zaman yang penuh cahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Karena adanya satu ajaran agama yang sangat lurus yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah hadirin sekalian, khusus pada kesempatan ini saya sedikit menjawab pertanyaan dari jamaah yang masuk dan dari jajaran para pembina pengawas. Hanya pertanyaannya bukan seperti pertanyaan yang dijawab oleh guru kita ya, Kak Nurul. Pertanyaannya ini di Masjid Al-Hidayah, anak-anak berisik sekali katanya. Ini baik yang WA, baik yang secara langsung bicara ke saya pribadi, mungkin selaku pengurus DKM. Hanya saya bilang cukup iya ya, saya bilang cukup iya Pak, iya Bu. Mau itu pembina, pengawas yang bicara ke saya pun saya cukup ngomong bilang iya. Kalau saya ngomong banyak, saya khawatir menjadi bahasanya adalah dualisme, yang satu mintanya begini, yang satu mintanya begini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama anak berisik di masjid, kita harus sepakat dulu Bapak Ibu dengan para ulama yang membawa ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, terutama ulama kita yang luar biasa, Syekh Iman Al-Ghazali. Kata Syekh Iman Al-Ghazali, anak-anak ke masjid berisik nggak apa-apa, silakan ya, jangan dikasarkan dengan sebuah pendidikan atau nasihat. Ada yang bertanya lagi kepada Syekh Iman Al-Ghazali, muridnya, kenapa wahai guru? Karena ketika nanti dimarahi dengan pendidikan yang satu sangat kasar menurut anak tersebut di masjid tersebut, kelak cepat lambat akan menjadi satu musibah besar. Jadi ini yang ngomong Pak, dari ulama yang sangat luar biasa, Syekh Iman Al-Ghazali. Jika di masjid sudah tidak ada suara anak-anak, maka akan terjadi musibah yang sangat besar. Musibahnya bukan banjir, bukan tsunami, bukan yang lainnya. Musibahnya khawatir
Syekh Iman Al-Ghazali udah memikirkan ke depan. Seandainya dari kita-kita nih, mungkin saya masih bicaranya umurnya Ustaz Fajar, Ustaz Firman, ini masih zuhur kali. Tapi tidak tentu kemungkinan. Jika kita sudah meninggal, siapa yang bisa memakmurkan masjid? Anak trauma, takut dengan satu didikan nasihat yang sangat luar biasa. Masjid tempatnya orangnya galak-galak. Masjid ibu-ibunya kalau aku berisik galak banget, dicubit. Akhirnya dia punya rasa trauma, yang sehingga akhirnya udah sholatnya di rumah aja. Nah, ini yang menjadi musibah besar menurut Syekh Iman Al-Ghazali. Jadi Bapak Ibu, ini buat Bapak Ibu terlebih dahulu, terutama kami juga pengurus TKM. Jika ada anak di sini yang berisik, mohon izin dengan segala hormat, mungkin akan dinasehati, tapi mohon kepada Bapak Ibu, nasihatnya dengan cara yang arif, secara yang bijak. Karena anak zaman sekarang beda dengan anak zaman dulu. Mungkin saya, ya, Bang Yudis, ya, Bang Musai mungkin pernah mengalami, ya, zaman dulu di musola Al-Hidayah sebelum jadi masjid ini, orang tua semua sepakat, ya, anak yang berisik gua cubit. Itu bahasa kita dulu. Siapa yang ngomong? Almarhum Babe Andi, ya, sama almarhumah Ibu Haja Allah. Itu sepakat tuh Pak, Bu, ya. Saya kalau berisik tuh kayak anak saya, lari-larian. Udah ada bapak saya cubit, ya, saya dicubit. Tahu sendiri kita, ya, Bang Yudis, bagaimana cubitan almarhumah Ibu Haja Allah, bekas biru. Di madrasah kita digetok dengan gagang payung, bukan kayu, besi. Tapi orang tua kita apa? Kamunya aja yang bandel. Sampai-sampai saya pernah disamperin sama almarhum Babe Andi. Ya, saya ngumpet di kolong kasur. Sangkain saya dilindungin sama orang tua saya. Ternyata kata almarhum bapak saya, "Sila, itu Bang, omelin aja Bang." Ya, malah saya kagak dilindungin. Nah, itu zaman dulu. Tapi rupanya itu adalah sebuah pendidikan. Tapi tidak bisa dipakai pada zaman sekarang. Anak zaman sekarang nggak bisa digituin. Kita sepakat Pak, dalam pendidikan anak zaman sekarang tidak bisa dididik dengan seperti itu. Malah mungkin tambah-tambah. Ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal, ada beberapa cara menurut berbagai ulama, ya. Di antaranya pendapat dari Ustadz Abdul Somad sama Al-Habib Rifki Al-Idrus. Beliau menyampaikan ada kesamaan cara. Yang pertama, bagaimana biar anak itu tidak berisik di dalam atau ke masjid, ya. Dari rumah sudah dinasihatin baik-baik dengan orang tuanya. Ganteng, cantik. Nanti kalau ke masjid jangan berisik ya, jangan bercanda ya. Udah nasihatin gitu Pak, ya. Syukur bapaknya sudah pulang kerja, temenin ke masjid. Tapi kalau memang belum kerja, ada mamanya yang bilang kayak begitu, ya. Nah, kamu ke masjid jangan bercanda ya. Kapan ngomongnya? Setiap dia mau ke masjid, tiap hari Pak, tiap hari Bu. Karena batu yang keras saja kalau diteteskan dengan air sedikit pun dia akan bolong. Artinya apa? Sekeras apapun seorang anak itu, ya, masuk kuping kanan kuping kiri, tapi kalau dinasehati tiap hari, insya Allah saya yakin, ya, pasti akan berubah. Mungkin saya anak yang seperti itu, yang akhirnya mungkin bisa mengalami pada saat ini, oh ternyata gitu yang dibilangin sama bapak ya. Nah, yang kedua, ketika anak sudah berada di masjid, sebenarnya ini salah kita juga Pak. Pribadi saya juga salah. Kenapa salah? Mana yang datang lebih awal? Anak atau kita seorang tua?
yang datang lebih awal harusnya adalah kita sebagai orang tua ke masjid. Jadi ketika sholat sunnah qobliyah kelar, iqomah berkumandang, ya, maka berdiri kita untuk membereskan shaf. Imam sudah siap mengatakan lurus dan rapatkan shaf, lurus dan rapatkan shaf. Al-Habib Rifqi Al-Idrus dia menyampaikan, shaf yang pertama, shaf yang kedua, bahkan sampai yang shaf ketiga, berikan itu buat orang tua. Selebihnya itu anak-anak. Yang di belakang anak-anak. Tapi gimana seandainya di satu masjid, satu musola, iqomah udah berkumandang, imam sudah berdiri, bapak-bapaknya cuma sekian orang, yang banyak anak-anak. Saf yang masih depan masih kosong. Nah, inilah yang terjadi akhirnya sangat bahasanya kalau mereka berisik di depan mengganggu, ya. Mungkin kalau berisiknya di belakang sama juga, apalagi di belakang. Apalagi di belakang, Pak. Bilang sama DKM, apalagi di belakang. Ya iya, itu namanya anak-anak. Jadi mau dinasehatin seperti apa? Itulah namanya anak-anak. Dunia mereka itu bermain, ya. Mereka nggak bisa disalahin, hanya dinasehati aja. Hanya dinasehati aja. Karena pendidikan sekarang, ibu kepala sekolah saya, pimpinan sekolah menyampaikan kelas 1 itu sampai 2-3 dinamakan adalah kelas rendah. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di kelas rendah tidak bisa mengajar seperti di kelas 4, 5, dan 6. Di kelas tinggi namanya. Kenapa? Ibu kepala sekolah menyampaikan kelas 1, 2, dan 3 itu mereka harus lebih banyak bermain sambil beredukasi. Tapi kalau kelas 4, 5, 6 boleh, ya, agak sedikit ditekankan. Tapi kalau kelas 1, coba Pak, Bu, dimarahin. Anak kelas 1 dimarahin nih. Berisik. Udah dia, Bu, besok nggak sekolah. Pak, nangis. Ya, banyak kejadian di sekolah. Nggak kabur dia sekolah, nggak besoknya masuk, tapi kencing dia di celana di dalam kelas. Itu realita yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan, menghimbau mungkin buat diri saya pribadi, ya. Inilah cara yang ketiga yang disampaikan sama Ustaz Abdul Somad. Ya, kita sebagai orang tua kalau emang menyuruh anak ke masjid, ya kitanya juga ke masjid menemani. Itu yang ketiga. Ya, karena kalau berisik, anak pribadi saya yang harus nasihatinya. Pertama, ya, harus saya yang nasihatin yang pertama. Ya, kalau saya yang nasihatin bebas, boleh jewer, boleh sentil. Ya, anak saya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau seandainya bapak ibunya nggak ada, itu anak datang ke masjid, ya. Contoh, saya masih kerja, anak saya hadir ke sini berisik, lari-larian, guling-gulingan. Ini anak-anak kan kalau anak-anak nih kalian ya, kalau sholat tarawih rakaat keempat, kamu langsung ada yang main ke kelurahan. Ntar rakaat 6 kalian baru naik, lari, ya, berisik. Nah, orang tuanya nggak ada. Yang terjadi apa? Jamaah lah yang menasehatinya dengan cara yang berbeda-beda menurut dirinya masing-masing. Yang akhirnya ada yang nasihatinya cuma pakai lisan, ada yang nasihatinya dengan langsung bermain tangan fisik. Yang banyak terjadi kan seperti itu. Akhirnya dia ngadu sampai rumah nangis, orang tua nggak terima. Yang akhirnya terjadilah. Ini banyak Pak, Bu, yang WhatsApp ke saya nih. Ya, anak saya kok ke masjid disentil. Jadi saya menjawabnya apa? Makanya saya jawab cuma iya aja, iya, ya, iya Bu, iya Pak, ya. Yang ngadu anaknya digituin, yang ngadu di masjid ini berisik, ya jawabnya iya aja saya. Karena memang udah dunianya mereka bermain. Hanya seperti itu, ya. Caranya. Kalau ditaruh di belakang masih berisik, ya. Yang terakhir keempat, nih anak-anak dari Pak Ustadz Abdul Somad, yang terakhir keempat. Jika cara yang pertama kamu udah dinasihatin dari rumah, safnya kamu nggak berada paling depan, ya. Yang ketiga kamu udah didampingin sama orang tua kamu, masih berisik juga. Yang keempat, ya. Yang keempat, anak-anak coba banyakin baca istighfar, ya.
Pas di masjid banyakin baca istighfar. Menuju ke masjid banyakin istighfar sambil jalan. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, siapa tahu ya, tidak tutup kemungkinan yang gerakin kaki kamu, tangan kamu, mulut kamu itu bukan diri kamu sendiri, tapi apa? Yuwas wisufi sudurinas. Jadi begitu Pak, Bu. Atau Ustaz Abu Somad, siapa tahu itu adalah gerakan-gerakan bisikan setan melalui anak-anak yang akhirnya kita diadu domba, ya. Ore, tepuk tangan tuh setan berhasil. Ya terus Pak, Bu, cubit Bu, Pak. Anak-anak nggak ke masjid. Besok, mohon maaf lahir batin, jika udah nggak ada kita semua meninggal, siapa yang mau makmurin Masjid Al-Hidayah? Jadi seperti itu, yuk sama-sama kita matchingin, ya. Kita sama-sama sinkronin cara menasehati anak-anak yang berisik di masjid. Nah, anak-anak jangan mentang-mentang bahasanya, wah Kak Asep ngomongnya begini nih, berarti kita udah berisik aja. Ya, emang kita bermain kok dunianya. Jangan nak, ya. Justru kalau kamu udah setelah kulsuk ini tertib, ini nanti tarawih, ya dan lain sebagainya datang ke masjid ini, udah nggak pakai dimarahin, nggak pakai dinasehatin lagi. Wah itu yang cakep, ya. Tadi yang hadis saya baca, ya. Waladun soleha yadaulahu. Anak yang soleh, yang siap cikal bakalnya kamu selalu mendoakan orang tua, ya. Paham ya nak ya? Jadi kalau ada yang marahin, ya berarti tandanya kamu harus tertib, ya. Jangan melebih-lebihkan cerita kepada orang tua, ya. Yang berikutnya saya pesan kepada diri saya, Bapak Ibu, ya. Jika menasehati ada anak yang berisik di sini, karena Al-Hidayah dari dulu memang banyak anak-anak, Pak. Alhamdulillah, ya. Karenanya banyak anak-anak, akhirnya 1, 2, 3 ada yang bisa meneruskan, ya. Contohnya Pak Yudis bisa meneruskan, ya. Saya khawatir kalau terlalu ditekankan, dimarahinnya dengan secara kasar, anak-anak pergi dan itu musibah besar. Perkataan dari ulama dulu, masya Allah Pak, itu masyhur, ya. Itu qabul, mustajab. Khawatir itu terjadi di Masjid Al-Hidayah ini, ya. Nabi Muhammad, Hasan Husain, kita udah tahu ceritanya, duduk, ya. Atau lagi sholat, sujud, dinaikin, ya, dengan cara yang arif. Jadi mari sama-sama kita berikan percontohan yang baik, dan anak-anak juga, ya, jangan selalu berbuat seperti itu di masjid, ya, karena di masjid tempatnya ibadah. Oke? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Ini hanya menjawab beberapa yang masuk, ya, baik secara media maupun secara langsung ke pribadi saya selaku DKM. Sekali lagi, yuk sama-sama kita tertibkan Masjid Al-Hidayah ini, ya, agar sholatnya khusyuk, ya, bisa diterima sama Allah, ya. Tidak ada bahasanya gara-gara sholat berisik akhirnya kita saling bermusuhan gara-gara anaknya dicubit, marah, kesel gitu, ya, atau dibentak jadi marah sama bapak ini, sama ibu ini, sama kakak ini, ya. Jangan terjadi seperti itu, nauzubillah min zalik, ya. Di masjid datang kita buat ibadah, ya. Meskipun kalau kalian dunianya bermain, tapi berusaha dengan maksimal menempatkan, oh ini di masjid tempatnya ibadah. Nanti habis sholat baru boleh main, ya. Di halaman madrasah, di halaman kelurahan, silakan. Oke, anak-anak, itu aja ya, bisa ya, insya Allah ya. Insya Allah bisa dengan tertib, ya. Sekali lagi, bapak-bapak yang begitu negurnya, ibu-ibu juga yang gitu negur sama kalian, itu adalah tanda sayang, ya. Jadi tadi ceritanya tuh, Kak Asep dulu lebih parah digituin sama Bang Yudis, ya, sama almarhum Babe Handi, ya, engkong kalau kamu engkong. Jadi akhirnya kita menyadari, oh ternyata di masjid nggak boleh bercanda, makanya digituin, digetok pakai gagang payung, ya, sakit nak, benjol loh, ya. Coba sekarang kalau digetok sama Kak Asep, duh, ya, pakai gagang payung. Ngadu nih ya. Enggak ya, enggak begitu. Jangan, pendidikannya udah berbeda. Jadi mohon anak-anak sekali lagi, yuk tertib ke Masjid Al-Hidayah, ya. Jangan kalian bercanda yang berlebihan. Itu aja. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan masjid ini selalu makmur, dihadirkan oleh anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.